Kita ikuti dinamis dialog interaktif di hari Kamis. Sahabat pemilih, jangan lupa saksikan Dinamis dialog interaktif di hari Kamis bersama dari KPU Kabupaten Klaten. YouTube KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ika Nurmaliana Dewi dalam program Dinamis Dialog Interaktif di Hari Kamis, persembahan KPU Kabupaten Klaten. Kita ikuti dinamis dialog interaktif di hari Kamis. Sahabat pemilih, kali ini kita akan membahas tentang PAW, penggantian antar waktu anggota DPRD. Seperti kita ketahui bahwa pasca elektoral, KPU masih memiliki tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Artinya kegiatan-kegiatan di luar tahapan atau kegiatan-kegiatan non-tahapan. Begitu pula dengan bagian teknis atau divisi teknis, ada beberapa kegiatan yang masih harus dilakukan di luar tahapan atau non-tahapan. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang PAW anggota DPRD, apa dan bagaimana. Dan telah hadir di studio bersama kami, anggota KPU Kabupaten Klaten, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bapak Samsul Huda, SHI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Ika. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Semoga sehat selalu ya, Pak. Amin. Itu yang paling penting, kita harus sehat. Baik. Pak Huda, kita ketahui bersama bahwa pasca elektoral, KPU masih memiliki tugas-tugas yang harus selalu dilaksanakan. Di antaranya adalah terkait dengan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten ya, karena kita KPU Kabupaten. Nah, Bapak mohon bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan PAW ini. Barangkali sahabat-sahabat pemilih ada yang belum begitu paham atau belum begitu mengetahui apa sih sebenarnya PAW itu. Ya, terima kasih Mbak Ika, sahabat pemilih semua yang berbahagia. Hari ini seperti tadi disampaikan oleh Mbak Ika, kita akan membahas tentang PAW atau penggantian antar waktu. Apa itu PAW? Di sini akan saya jelaskan bahwa merupakan proses penggantian anggota dewan yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang menduduki perolehan suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari parpol yang sama dan dapil yang sama. Itu definisi singkatnya penggantian antar waktu. Dan dasar hukum dari proses penggantian antar waktu ini sendiri yaitu yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan yang ketiga yaitu PKPU nomor 6 tahun 2017 dan terakhir diubah dengan PKPU 6 tahun 2019 tentang penggantian antar waktu anggota DPR, DPRD, dan DPD. Nah, dalam proses ini seperti tadi disampaikan oleh Mbak Ika bahwa pasca elektoral ini divisi teknis itu tidak serta-merta bisa leha-leha berpangku tangan, karena di sini nih pasca elektoral ini sewaktu-waktu terjadi proses yang menyebabkan penggantian antar waktu, itu divisi teknis garda terdepan yang memproses mekanisme penggantian antar waktu ini.
Mudah-mudahan selama 5 tahun tentu saja kita berharap 50 anggota DPRD Klaten yang sudah dilantik itu tentu saja harapannya 5 tahun ke depan sampai purna melaksanakan tugas itu bisa menyelesaikan tugasnya sampai purna. Pun demikian bila ada satu lain hal yang terjadi maka divisi teknis harus memproses itu secepatnya sesuai mekanisme yang ada. Mungkin itu sedikit pengantar, Mbak Ika. Iya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Huda apa itu PAW dan dasar-dasar hukumnya seperti apa. Nah, bagaimana Pak atau dalam kondisi apa, keadaan yang seperti apa bisa terjadi penggantian antar waktu? Tadi disebutkan Bapak harapannya 50 orang anggota DPRD yang sudah dilantik. Ini hasil pemilu 2019 ya Pak ya, hasil pemilu 2019 harapannya bisa melaksanakan tugas sampai dengan akhir masa jabatan selama periode ini 5 tahun dari 2019. Nah tadi disebutkan kalau ada PAW, nah kapan atau dalam keadaan apa Pak bisa terjadi PAW? Nah, baik, ini menarik ini. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah kapan terjadinya mekanisme PAW ini. Jadi proses PAW ini disebabkan karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu meninggal dunia. Ada salah satu anggota DPRD yang meninggal. Tentu saja itu nanti juga memenuhi syarat untuk diproses penggantian antar waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu apabila anggota dewan yang terpilih tersebut mengundurkan diri. Nah, mengundurkan diri ini juga bisa dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, permintaan sendiri. Mungkin setelah dilantik merasa ternyata jadi anggota dewan itu tidak seenak yang dibayangkan sebelumnya, enak jadi pengusaha umpamanya seperti itu, ingin kembali ke dunia bisnis yang pernah digeluti umpamanya, maka dengan permintaan sendiri anggota dewan yang bersangkutan mengundurkan diri. Itu juga salah satu alasan pengunduran dirinya. Yang kedua, pengunduran diri ini karena anggota dewan yang bersangkutan ini mencalonkan diri dalam proses elektoral yang lain, yaitu pemilihan kepala daerah. Karena salah satu syarat untuk mencalonkan menjadi kepala daerah, baik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota maupun gubernur, itu harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota legislatif. Itu alasan pengunduran dirinya. Yang ketiga atau yang terakhir, alasan proses PAW ini yaitu diberhentikan oleh partai politik. Artinya anggota dewan yang sudah terpilih ini karena satu lain hal oleh partai politik yang bersangkutan, yang menaungi anggota dewan tersebut, yang bersangkutan dipecat umpamanya, diberhentikan. Maka proses PAW ini bisa dilanjutkan sesuai tentu saja dengan mekanisme yang sudah diatur oleh undang-undang maupun peraturan KPU. Jadi kelihatannya sederhana, prosesnya sederhana, tapi tetap harus sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada. Jadi tidak bisa serta-merta seseorang ingin menjadi pengganti antar waktu calon yang mengundurkan diri, padahal yang bersangkutan sama sekali tidak pernah mengikuti proses elektoral sebelumnya. Itu jelas nggak boleh. Tidak boleh juga penggantian ini dilakukan lintas partai. Partai A, ada salah satu anggota partai A yang mengundurkan diri, lalu ada calon partai lain lintas partai kok ingin menggantikan, tentu saja itu juga tidak diperbolehkan. Atau lintas dapil, itu juga tidak
diperkenankan dan seterusnya. Jadi semua proses penggantian antar waktu ini diatur dan dilaksanakan sesuai regulasi dan aturan yang ada. Seperti itu, Mbak. Iya. Jadi ternyata PAW atau penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten ataupun provinsi dan DPR RI ya Pak, ini Ya, tentunya iya. sama ya aturannya. Itu apabila terjadi 3 hal. Tadi Bapak sampaikan, yang pertama Ya, betul. meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri atas kemauan sendiri tentunya ya Pak ya, tanpa paksaan. Kemudian yang ketiga adalah diberhentikan dari keanggotaannya sebagai dari partai politik, tentunya seperti itu. Ya, itu tadi 3 alasan atau 3 keadaan ketika bisa terjadinya PAW. Nah, sekarang bagaimana mekanisme penggantian PAW ini Pak? Apakah mulai dari misalnya kalau meninggal dunia, kemudian seperti apa tahapannya? Apakah itu mendaftar diajukan oleh partai politiknya atau bagaimana? Ke KPU atau bagaimana Pak? Mohon bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana KPU memproses penggantian antar waktu ini? Jadi yang pertama di sini sebenarnya sifat KPU itu sebenarnya pasif, yaitu menunggu. Tentu saja kita juga, KPU tidak bisa mengontrol keberadaan 50 anggota dewan di Kabupaten Klaten. Jadi prosesnya nanti ketika ada proses penggantian antar waktu, mungkin ada anggota yang meninggal dengan atau alasan yang lain 3 saya sebutkan tadi, maka dari sekretariat dewan itu mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Kota, dalam hal ini ke KPU Klaten, untuk meminta penggantian antar waktu anggota dewan yang dibenturkan antar waktu dengan melampirkan surat dari pimpinan partai politik dan dokumen-dokumen yang lain. Intinya permohonan penggantian antar waktu itu disampaikan oleh dewan kepada KPU. Setelah menerima surat dari dewan ini, maka dalam waktu 5 hari kerja itu KPU mengirimkan surat jawaban disertai keterangan sedang melakukan proses klarifikasi, itu 5 hari. Nah, setelah proses dan dokumen, tentu saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu dipenuhi, secara administrasi semua dokumen yang dibutuhkan dipenuhi, maka baru proses penggantian antar waktu ini bisa dilanjutkan dan diproses. Dan dalam proses penggantian antar waktu ini pun KPU juga memiliki sistem informasi yang disebut SIM-PAW, yaitu Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu, dan itu ada operatornya di KPU. Bagaimana KPU memiliki perangkat sistem informasi untuk memproses penggantian antar waktu itu. Tentu saja dokumen administrasi yang dibutuhkan itu juga harus dipenuhi oleh calon yang diajukan untuk penggantian antar waktu, seperti SK perolehan pemilu yang kemarin, soal perolehan suara, SK perolehan suara dan seterusnya, dokumen-dokumen yang diperlukan itu semuanya harus dipenuhi dan diproses dengan aplikasi sistem informasi di KPU tadi. Kurang lebih seperti Ya. itu. Baik, Pak tadi dijelaskan KPU bersifat pasif untuk menerima istilahnya pemberitahuan dari sekretariat DPRD Kabupaten, ngaten nggih. Nah, ini kemudian mungkin ini banyak yang menjadi pertanyaan untuk masyarakat atau mungkin konstituen dari partai politik ya. Siapa yang kemudian berhak menggantikan anggota DPRD yang di PAW? Mungkin urut-urutannya atau bagaimana gitu. Ini yang mengusulkan kan kemudian KPU Pak, Ya. artinya yang mengetahui data-data misalnya perolehan suara, kemudian dapil, partai politik dan sebagainya. Nah, ini siapa Pak
yang kemudian nanti bisa menggantikan anggota. Misalnya ada salah si X misalnya, anggota DPRD itu karena salah satu sebab dari 3 hal tadi, kemudian dia harus di PAW. Nah, siapa kemudian yang berhak untuk menggantikan? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan ini saya kembalikan ke definisi awal PAW tadi ya, yaitu yang berhak untuk menjadi PAW itu disebutkan dalam definisi saya sebutkan tadi, yaitu pengganti yang menduduki perolehan suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari parpol yang sama dan dapil yang sama. Oke. Jadi yang berhak menggantikan itu adalah calon dengan suara terbanyak berikutnya. Jadi suara terbanyak berikutnya dari partai dan dapil yang sama. Jadi tidak serta-merta lintas dapil, lintas partai itu jelas tidak bisa. Jadi yang berhak menjadi pengganti antar waktu itu adalah calon dengan suara terbanyak berikutnya. Baik, berarti kata kuncinya di situ. Iya, dalam proses PAW itu nanti ketika KPU sudah mendapatkan pemberitahuan dari Sekretariat Dewan, apakah kemudian KPU juga melakukan validasi atau verifikasi ulang terhadap syarat-syarat dari calon anggota DPRD yang akan menggantikan? Ya, betul sekali. Dalam prinsip pengelolaan penggantian antar waktu, memang tadi prinsip pengelolaan penggantian antar waktu tadi memang saya bacakan secara singkat saja, tidak saya sampaikan secara detail. Dan salah satunya itu tadi, bahwa dalam setelah menerima surat pemberitahuan dari Dewan ini, maka KPU membutuhkan waktu lebih dari 5 hari kerja sejak diterimanya untuk melakukan klarifikasi. Jadi kepada, maaf Pak, saya potong, klarifikasi ini kepada calon yang akan menggantikan? Kepada calon yang menggantikan dan dokumen administrasinya. Oh, ya. Dilihat, dicocokkan, diklarifikasi dengan SK yang sudah ditetapkan oleh KPU tentang perolehan suara, penetapan calon terpilih, itu kan SK-nya semuanya KPU punya. Ya. Karena yang punya SK perolehan suara dan penetapan calon terpilih itu kan KPU. Jadi intinya dari Dewan, ketika ada salah satu anggota yang mengundurkan diri, meninggal dengan alasan-alasan tadi, maka Dewan memberitahukan ke KPU agar proses penggantian antar waktu ini diproses oleh KPU, karena yang memiliki dokumen pendukung asli dalam proses ini adalah KPU. Maka KPU melakukan proses klarifikasi, penelitian, jangan sampai yang berhak menggantikan kok malah tidak dilantik, yang dilantik malah calon yang sebenarnya tidak berhak. Nah, itu kan nanti bisa menimbulkan masalah baru seperti itu. Ya, jadi dalam proses penggantian antar waktu ini KPU nanti tetap akan melakukan klarifikasi dan juga verifikasi ulang seperti itu ya, betul. Pak. Mungkin apakah calon pengganti ini nanti masih memenuhi syarat, misalnya terkait dengan surat keterangan dari pengadilan, ya, apakah betul. Yang bersangkutan masih memenuhi syarat tersebut atau tidak, betul. LHKPN dan seterusnya, ya. Seperti dokumen pencalonan yang di awal pencalonan Baik. Pemilu, di proses ya. Pemilu. Baik, sahabat pemilih, tadi sudah dijelaskan cukup panjang dan jelas ya tentunya dari Bapak Samsul Huda terkait dengan apakah itu PAW atau penggantian antar waktu anggota DPRD dan bagaimana itu bisa terjadi, dan silakan harapan kami ini bisa memberikan tambahan wacana atau pengetahuan kepada sahabat pemilih semuanya dalam rangka mengawal bersama-sama terkait dengan kehidupan demokrasi tentunya ya. Di Klaten ini pada khususnya. Pak Huda, terima kasih sekali atas waktu dan pengetahuan serta wawasan yang diberikan ya. Kepada kami. Semoga bermanfaat. Amin. Dan sampai jumpa di lain kesempatan dan selalu jaga
kesehatan. Mungkin ada satu closing statement dari Pak Huda. Oh, ya, terima kasih. Sebelum acara hari ini kita akhiri, sedikit closing statement dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita dialogkan hari ini memberikan pengetahuan baru, informasi baru terkait dengan proses elektoral pemilu maupun pilkada di Kabupaten Klaten, dan goalnya bisa mencerdaskan pemilih kita, bagaimana menjadi pemilih itu bukan hanya memilih calon sebagai melaksanakan kewajiban, tapi juga disertai dengan pengetahuan yang cukup tentang proses pra maupun pasca elektoral. Dan yang terakhir, di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, mudah-mudahan sahabat pemilih semua di Kabupaten Klaten, khususnya umumnya di seluruh Indonesia, dunia bahkan, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat dan kita senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sahabat pemilih. Demikian tadi perbincangan kita yang cukup hangat dengan anggota KPU Kabupaten Klaten Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Samsul Huda SHI. Dan kami dari Dinamis Dialog Interaktif di hari Kamis KPU Kabupaten Klaten mengharapkan masukan atau komen dari sahabat-sahabat pemilih tentunya terkait dengan tema-tema yang mungkin akan kita bahas. Sahabat pemilih bisa tulis di komen menginginkan tema apa atau hal apa yang perlu kita bahas sebagai tambahan pengetahuan tentunya, karena harapan kami konten-konten yang akan kita bahas dalam Dinamis ini bisa memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan terkait dengan kehidupan demokrasi dan pemilu khususnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube KPU Klaten. Terima kasih. Sampai jumpa Dinamis di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti Dinamis Dialog Interaktif di hari Kamis.